dimulai dari yang namanya USPBKS, dilanjut dengan EHB2KS. Untuk USPBKS nanti soalnya yang membuat adalah Miza, namun untuk materinya sudah ditentukan, yaitu full materi kelas 12. Jadi nanti USPBKS-nya full akuntansi. Karena banyak yang belum paham akuntansi, jadi mau tidak mau Miza kita akan review lagi untuk materi-materi yang belum kita pahami. By request aja sekarang. Bentar. Salah. Loh, kok turun tuh? Sudah dibuka padahal. Bentar. Untuk siklus akuntansi untuk hari ini Miza nanti akan menjelaskan tentang akun lagi ya. Karena banyak yang belum paham tentang pembagian akun, padahal akun itu adalah nyawa dari akuntansi. Kalau nggak paham tentang akun, berarti ya nggak iso akuntansi nih. Jadi hari ini Miza akan menjelaskan lagi, kita akan bahas lagi tentang penggolongan akun. Yang belum paham nanti silakan bertanya. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, silakan mau request apa untuk tahapannya. Ada jurnal umum, ada buku besar, ada neraca saldo. Sesudah neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian masuk ke BB, masuk ke NSD itu sama, terus ke worksheet. Ada laporan keuangan, terus ada jurnal penutup, ada jurnal pembalik. Dah, silakan. Mau yang mana yang mau bisa jelaskan untuk pertemuan kita berikutnya? Worksheet sama jurnal penutup. Worksheet. Sama jurnal penutup. Yang lainnya? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Yang lainnya ini nggak bisa semuanya saya jelaskan lagi ya. Nanti balik lagi ke semester 1. Yang paling banyak pilihan aja. Yang merasa kalian banyak yang merasa kesulitan itu di mana? Laporan keuangan. Ada satu lagi yang minta dijelaskan. Yang lainnya? Worksheet. Sudah? Worksheet. Banyak yang masih bingung di worksheet. Sudah? Jurnal penyesuaian nggak ada masalah? Insya Allah. Wes ya. Ini berarti ya, nanti kita akan belajar tentang worksheet dan laporan keuangan ya. Kertas kerja dan laporan keuangan. Oke, hari ini Miza akan review lagi tentang pengelolaan akun. Sebenarnya sudah di-share di awal dulu, pertama kali kita belajar tentang akuntansi. Ya, biasa pakai. Tapi udah penuh. Oke. Yang sudah paham, alhamdulillah, ya bisa lebih memahami lagi. Yang belum paham, silakan diperhatikan dengan baik. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh, ya. Golongan akun, jadi
ada 5 golongan akun yang kita kenal. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini urut, tidak boleh terbalik, ya. Golongan akun yang pertama adalah aset, atau ada yang menyebut harta, atau aktiva. Kenapa Miza lebih suka pakai aset? Karena ini adalah istilah yang sekarang digunakan. Kalau dulu awal adanya akuntansi, itu istilah yang digunakan adalah harta, lalu sesudah harta digunakan istilah aktiva. Nah, yang terakhir ini kita pakai istilah aset, tapi sama saja. Kalian mau pakai istilah harta boleh, mau pakai istilah aktiva nggak masalah, ya, karena artinya sebenarnya sama saja. Lalu yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas itu apa sih? Kewajiban atau utang. Ini sama saja, ya. Terus modal atau ekuitas, lalu pendapatan. Kalau dulu istilah pendapatan itu adalah penghasilan. Kalau dulu pakai istilahnya adalah penghasilan. Kalau sekarang pendapatan. Atau bahasa Inggrisnya adalah revenue. Boleh. Revenue begini. Ya. Ini juga pendapatan. Lalu beban. Beban itu kalau dulu pakai istilah biaya. Ya. Biaya atau beban. Biaya yang kamu keluarkan berarti adalah bebanmu. Ya. Misalnya, Miza punya anak, harus bayar SPP. Maka di catatan keuangan Miza akan tertulis beban SPP. Atau Miza mencatatnya sebagai beban pendidikan, boleh. Beban sekolah, boleh. Karena itu adalah biaya yang harus Miza keluarkan. Ya. Oke, jadi golongan akun ada 5. Ya, ada 5. 1, 2, 2, yes ya. Yang pokoknya iki nomor ya. Bisa nggak biasa pakai ini sih, biasa pakai mouse. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah golongan akun. Berikutnya, setiap golongan akun itu dibagi lagi menjadi beberapa jenis akun. Untuk aset itu ada 5 jenis akun. Aset tidak tetap atau aset lancar. Kalau ada yang menyebutkan harta tidak tetap, harta lancar, boleh. Aktiva tidak tetap, aktiva lancar, no problem. Yang kedua adalah investasi atau penyertaan. Yang ketiga aset tetap atau aset tidak lancar, ya. Lalu aset tak berwujud sama aset lain-lain. Lalu jenis akun untuk liabilitas ini cuma ada 3. Ada yang membaginya menjadi 2 saja, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Tapi ada yang membaginya menjadi 3, ditambahi liabilitas lain-lain, tidak masalah. Yang keempat, modal atau ekuitas tidak ada jenis akunnya. Ya, nanti langsung ke pembagian akun. Pendapatan ada 2 jenis akunnya, pendapatan operasional atau pendapatan usaha, dan pendapatan non-operasional atau pendapatan di luar usaha. Bagaimana membedakan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non-operasional? Kita harus melihat jenis perusahaannya dulu. Misalnya salon. Salon kita harus bisa menentukan kegiatan utamanya apa. Apa Rek? Kegiatan utamanya salon apa contohnya? Potong rambut, mewarna, bleaching, ramas, apa? Apa? Hair dryer masa keringin sangat. Keriting ya, keriting, mau apa jenenge iku smoothing, apa deh, rebonding ya. Terus waxing, apa sing ing ngono ya. Biasanya riasing ya, bukannya itu merias itu ya, tidak ditambah hiasan ya. Terus menyewakan kostum ya, buat wisuda, buat
nikahan, itu juga ya. Jadi itu adalah kegiatan utama salon. Maka pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama itu masuknya ke pendapatan usaha. Contoh, sing duwe salon di ini sapa ya? Sapa? Satria duwe salon? Iya, cocok saat ini di bonding saat ini saya. Cara gak lurus saat. Sing cewek ta sing ngene di salon ya, bahaya lek cowok biasane kok rada melambai Marian ya. Nabila misalnya, Nabila Ananda Putri punya salon. Terus Sarif, kok Sarif ya? Karena ya rambutnya kok cari pojok tadi kasih Sarif Mas. Misalnya Ezra, Ezra mau potong rambut. Soalnya rambutnya Ezra sudah cepat kan. Nah, itu hasil potong rambut ke salonnya Nabila ya. Nah, terus bayar habisnya berapa Ezra? 100.000. Nah, 100.000 yang diperoleh oleh Nabila itu masuknya ke pendapatan usaha. Ada lagi, misalnya Cynthia mau rebonding ke salonnya Nabila. Bayarnya berapa? 250.000. Maka 250.000 itu tadi akan dicatat di pendapatan usaha. Ya. Pokoknya lek iku berasal dari kegiatan utama perusahaan, maka masuknya ke pendapatan usaha. Lain perusahaan pasti lain. Bengkel, kegiatan usahanya apa? Kegiatan utamanya apa? Servis, ganti oli. Oh, nih. Apa? Turun mesin gitu ya misalnya ya. Terus apa ngene kuda jenenge? Jempol-jempol itu apa jenenge? Ketok magic ngene iku lho. Nah, itu ya. Maka kalau ada orang yang datang mau nyervis, misalnya siapa ya? Irfan di bengkel. Misal sepeda roda beset van iki tolong jempolno. Nah, maka uangnya itu masuknya ke pendapatan usaha. Terus anaknya misalnya Satria nang bengkele Irfan, lapo ganti oli. Nah, biaya ganti oli itu masuk ke pendapatan usaha. Itu ya. Jadi harus bisa menentukan apa kegiatan utama perusahaan itu. Kalau masuk ke kegiatan usaha maka masuknya di pendapatan operasional. Bagaimana dengan pendapatan non operasional atau pendapatan di luar usaha? Ya berarti pendapatannya itu diperoleh di luar kegiatan utama. Contoh, salonnya Nabila Mang iku dapat uang dari ini salonnya. Buka salonnya itu cuma sampai sore. Malamnya dibuat menyewakan booth misalnya. Booth kebab misalnya. Nah, uang sewa dari booth kebab itu tadi kan juga masuk ke salonnya Nabila. Tapi kan bukan kegiatan utama dari salon. Berarti uang sewa booth kebab itu masuknya ke pendapatan non operasional atau pendapatan di luar usaha. Ya. Berikutnya beban atau biaya sama. Jika beban itu atau biaya itu digunakan untuk kegiatan utama perusahaan, maka masuknya ke beban usaha. Kalau digunakan untuk di luar kegiatan utama, maka masuknya ke beban di luar usaha. Contoh, duwe karyawan sing bagian potong rambut, sing bagian mewarna rambut, lek sing duwe ku Nabila dhewe cuma pinternya merias, tapi untuk potong rambut, untuk mewarna rambut dia ada karyawan sendiri. Maka gaji atau uang yang dikeluarkan untuk membayar karyawan itu masuknya ke beban usaha. Bayar listrik gawe salon, maka masuknya ke beban usaha. Gitu. Telepon, pulsanya entek, tapi ini teleponnya, HP-nya khusus buat keperluan salon, gak digawa mulai Mbak Nabila, didalain di salon. Ya, beli pulsa, maka biaya untuk membeli pulsa ini masuk ke beban operasional. Contoh beban non operasional, salon itu ada di suatu lingkungan perumahan, maka harus ada iuran keamanan, iuran kebersihan yang harus dibayarkan. Nggak ono hubungannya mbak potong rambut, nggak ono, tapi itu harus dibayarkan. Maka iuran keamanan, iuran kebersihan itu masuknya ke beban non operasional. Itu ya.
Listrik misalnya, Nabila sebagai pemilik salon juga harus memberikan penerangan jalan sebagai sebagai salah satu warga yang baik. Nah, itu juga bisa masuknya ke beban non operasional. Beda antara yang listrik yang dibutuhkan salon dengan yang untuk umum. Gitu. Ya. Pokoknya membedakannya itu untuk kegiatan utama atau bukan. Dari sini dulu ada pertanyaan? Belum ya? Nah, ini kita belum bicara akun ini. Kita masih bicara golongan akun dan jenis akun. Bisa cek dulu. Juve, liabilitas dibagi menjadi berapa jenis akun, Juve? Juve? Jadi 2, Miss. Yaitu? Liabilitas jangka pendek sama liabilitas jangka panjang. Oke, jadi boleh dibagi menjadi 2, boleh dibagi menjadi 3. Oke, lanjut. Alvito, kalau aset dibagi menjadi berapa jenis akun? Lupa, Miss. Hah? Lupa, Miss. Lupa lah, kamu catet tali. Waduh, ya apa Kapus, iki? Miss. Hah? Kapus. Kata iso dihapus lah, kok nyontoh sapa lek nggarap? Nyontoh Mizaima. Guyu. Mang gak dicatet, gak di screenshot, saiki lali lah terus ya apa kok? Arya, ya, aset ada berapa jenis akun ya? Bentar, Wes. Suwe. Lupa saya. Masalahnya ora dicatet lho iki sik oleh ndelok catetan lho padahal. Ketok iki sing ora nyatet iki. Sat, jawaban Sat. Hah? Aset. Yaitu ya. Oke. Pinter. Catetan rek, yo bisa ulangi. Mari ini tak takoni meneh lek gak iso tak ketak online ya. Aset itu dibagi menjadi 5 jenis akun. Yang pertama aset tidak tetap, investasi, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain. Wes, Alvito balenono. Yang aset, Miss. Hah? Yang aset. Iya, yang aset. Ya, ada 5. Yaitu Aset tidak tetap atau lancar, investasi atau penyertaan, aset tetap atau tidak lancar, aset tak berwujud, sama aset lain-lain. Ria, balenono ya. Ya, Arya. Ya sudahlah. Lanjut. Pertanyaan berikutnya ke Ramadhania deh ya. Ramadhania untuk modal ada berapa jenis akun? Nah, enggak ada. Betul. Abraham Ade, pendapatan ada berapa jenis akun? Ada 2, Miss. Yaitu Pendapatan operasional atau usaha sama pendapatan non operasional atau di luar usaha. pintar. Terakhir, Alam Zahid, beban ada berapa jenis akun? Yaitu good. Udah ya, paham ya untuk golongan akun dan jenis akunnya ya. Misal lanjut, sekarang kita akan belajar tentang akunnya. Nah, oke.
Kalau akun itu jumlahnya nggak cuma 4, nggak cuma 5, tapi banyak. Akun yang termasuk dalam aset tidak tetap ada 1, kas. Kas ini berarti uang tunai. Ada piutang, ada perlengkapan, persediaan barang dagang, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Bagaimana dengan beban dibayar di muka, Miss? Apakah ini akun? Bukan. Jadi beban dibayar di muka itu tidak termasuk akun. Namun itu adalah deskripsi secara umum. Yang disebut dengan akun adalah yang ini, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Ini adalah akunnya, tapi bukan beban dibayar di muka. Jadi nanti kalau kalian ada suatu transaksi, terus kalian mencatat transaksi itu ke dalam beban dibayar di muka, otomatis salah. Karena itu bukan akun. Itu adalah deskripsi secara umum. Lalu kapan menentukan sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, Miss? Dilihat soalnya. Kalau soal itu menjelaskan bahwa ada sewa yang dibayar di muka, ya berarti pakai akun sewa dibayar di muka. Kalau tentang asuransi, ya berarti asuransi dibayar di muka. Kalau tentang iklan, ya berarti iklan dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, itu istilah lainnya adalah piutang sewa. Kenapa masuk ke piutang? Karena kita sudah bayar duluan untuk jangka waktu beberapa lama. Kita belum menikmati fasilitasnya sekarang. Kita akan menikmati fasilitasnya di beberapa periode ke depan. Ya, karenanya kita dikatakan punya piutang. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga bukan akun, ya. Ini deskripsi secara umum. Kalau akunnya yang di bawahnya ini, iklan yang masih harus diterima, sewa yang masih harus diterima, komisi yang masih harus diterima, dan seterusnya. Contoh lainnya nanti silakan cari sendiri. Ya. Jadi kalau dikatakan pendapatan yang masih harus diterima itu kurang tepat. Ya, apalagi kalau jenis perusahaannya adalah perusahaan dagang. Kalau masih perusahaan jasa, nanti pakai piutang pendapatan boleh. Kalau di perusahaan jasa, ya. Tapi kalau sudah di perusahaan dagang, sudah tidak bisa lagi pakai piutang pendapatan. Nah, untuk yang nomor 4 terakhir ini, rekening giro bank, surat berharga, deposito jangka pendek, besok tagih, ini nggak usah dihafal. No, ini tidak akan keluar di soalnya anak SMA. Ya. Nanti kalau ada yang mau masuk ke akuntansi atau ke administrasi atau ke perpajakan, ini nanti akan belajar lebih jauh tentang ini. Jadi sehingga kita kas sampai bunga yang masih harus diterima ini yang harus dipahami benar-benar. Lanjut, berikutnya investasi, nggak usah direken, bukan untuk anak SMA. Lanjut langsung ke jenis akun yang ketiga, yaitu aset tetap. Aset tetap cuma ada 5, ya. Tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan. Yang masih sering kebalik adalah peralatan. Kalau yang di aset lancar tadi ada perlengkapan, kalau di aset tetap ada peralatan. Ya. Kalau perlengkapan itu barang habis pakai, kalau peralatan itu beberapa kali pakai. Ya, peralatan contoh meja, kursi, penggaris, kotak pensil, tas, sepatu, dongkrak, alat kerimbat, alat telo ya, hair dryer. Nah, itu masuk ke alat. Alat itu masuknya ke aset tetap, bukan ke aset lancar. Lalu
berikutnya ada aset tidak berwujud. Ini cuma sebagai pengetahuan umum, tapi tidak akan keluar di anak SMA. Aset tidak berwujud contohnya ada nama baik atau goodwill, hak paten, hak cipta, franchise. Contoh franchise itu misalnya yo Indomaret, Alfamart, CFC, McDonald's, Pizza Hut. Pokoknya ngono-ngono itu semuanya itu adalah franchise. Yang dibeli itu bukan barangnya, bukan barangnya Indomaret, tapi adalah sistemnya. Ya, bagaimana aturan mendisplay barang, bagaimana memasang iklan, apa jenenge ndek ngarep tokone kucekno menarik. Terus shift-shiftannya bagaimana, gajinya karyawan bagaimana, terus diskon yang berlaku bagaimana, itu semuanya sistemnya, itu franchise-nya. Ya. Kalau misalnya McD ya berarti bagaimana cara membuat ayam goreng yang gurih. Itu ada formulanya, tepungnya berapa persen, pakai tepung apa. Ya, gorengnya bagaimana, wajahnya ya opo, kompornya ya opo, misalnya seperti itu. Jadi franchise-nya yang dibeli, formulanya. Jadi kalau sekarang misalnya sobat jenenge ya, Faradila mau saya tak buka Indomaret Mis buat investasi saya nanti. Oh, boleh, silakan. Ya nanti tinggal menghubungi kantor utamanya Indomaret, membuat apa jenenge lamaran, nanti akan disurvei apakah layak atau tidak. Nah, nanti akan diberitahu seperti ini syaratnya, baru bisa membuat itu cabang Indomaret. Jadi kalau kalian selama ini berpikir bahwa Indomaret di Jalan MT Haryono itu pemiliknya sama dengan Indomaret yang di Maijen Panjaitan, bukan. Tapi pemilik Indomaret di MT Haryono dan di Maijen Panjaitan sama-sama membayar biaya ke pemilik itu tadi, pemilik merek Indomaret. Ya, ada biaya yang harus dibayarkan. Gitu, ya. Ini sebagai pengetahuan umum saja. Lalu aset lain-lain berarti aset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam aset nomor 1 sampai nomor 4. Dimasukkan ke aset lain-lain. Lanjut, liabilitas. Liabilitas jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu berarti maksimal jatuh tempo, maksimal dilunasi itu 1 tahun. Kalau di atas itu masuknya ke liabilitas jangka panjang. Ya. Contoh yang termasuk liabilitas jangka pendek, utang usaha, wesel bayar. Nah, pendapatan diterima di muka ini bukan akun. Ini ada deskripsi umum. Akunnya yang sewa diterima di muka, iklan diterima di muka, asuransi diterima di muka. Ini akunnya. Lalu ada lagi beban yang masih harus dibayar, itu akunnya apa saja yang ini. Ya. Nah, kemarin saat kalian membuat jurnal pembalik, ada yang menuliskan beban listrik, beban telepon, beban gaji. Itu yang didebit, yang dikredit utang beban, itu big no-no, langsung salah. Karena utangnya tidak bisa langsung dijadikan satu, karena utangnya beda-beda. Ya. Kalau yang dicontoh yang Miza jelaskan kemarin, utang gaji karyawan bagian penjualan, utang gaji karyawan bagian pemasaran, utang gaji karyawan bagian produksi, semuanya utang gaji, maka boleh dijadikan satu, utang gaji. Karena semuanya adalah beban gaji, walaupun apa jenenge beda-beda bagiannya. Ono sing bagian penjualan, bagian pemasaran, bagian produksi. Tapi semuanya adalah beban gaji. Sehingga bisa dicatat di utang gaji. Tapi kalau yang di tugas kemarin terakhir itu, bukan yang terakhir, yang sebelumnya kan ada beban gaji, beban listrik, beban air. Nah, itu kan bebannya beda-beda. Sehingga tidak bisa langsung yang dikredit dimasukkan ke utang beban, karena nggak ada. Jadi harus diurai. Utang gaji, utang listrik, utang air. Gitu. Ya, paham ya? Nah, ini akunnya, contohnya. Terus yang liabilitas jangka panjang, utang hipotek, utang obligasi.
Hipotek itu berarti kalau menjual tanah itu, menjual tanah sama rumah itu ya, maksudnya ke utang hipotek. Sekali saya dipikir. Berikutnya pendapatan. Pendapatan itu contoh akunnya ada pendapatan usaha atau pendapatan jasa, boleh ya kalau di perusahaan jasa. Pendapatan bunga, komisi iklan, dan seterusnya. Kalau beban, ada beban gaji, perlengkapan, telepon, air, listrik, sewa, dan seterusnya. Banyak contohnya. Nah, dari sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah? Kalau sudah, bisa lanjut ke mekanisme debit kredit. Kalau akunnya sudah paham, tinggal mekanisme debit kredit supaya paham untuk penulisan jurnal. Mekanisme debit kredit. Raihan, golongan akun sebutkan. 1. Golongan akun. Maaf, sebentar ya. Assalamualaikum. Oke. Oke. Iya. Siapa, Miss? Nabila. Jenengan bantu dulu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam tuh. Bagaimana Raihan? 1. Aset. 2. Liabilitas. 3. Modal atau ekuitas. 4. Pendapatan. 5. Beban. Oke. ALPB. Ini adalah golongan akun. Mekanisme debit kredit itu menentukan kapan dicatatnya, saat suatu akun bertambah, dia dicatat di sisi mana? Sisi debit atau sisi kredit. Itu toh, ya. Nah, aset, akun yang termasuk aset, jika bertambah dicatat di sisi debit, jika berkurang dicatat di sisi kredit. Akun yang tergolong pada liabilitas jika bertambah dicatat di sisi kredit, jika berkurang di sisi debit. Dan seterusnya ini disebut dengan mekanisme debit kredit. Ya, jadi ada 5 ALPB. Yang A dan yang B ya, ini jika bertambah pasti di debit, berkurang di kredit. Sedangkan yang tengah ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Tuh, sekarang saya tanya. Yang sebelah sana siapa, Mbak? Nabila? Ranujita? Kalau cewek-cewek susah ngapalinnya, apalagi berjilbab gitu ya, susah. Nabila Pranadita, sewa dibayar di muka masuk ke golongan akun apa? Liabilitas. Berarti jika bertambah dicatat di mana, jika berkurang di mana? Ya, betul. Sewa diterima di muka itu masuk ke golongan liabilitas. Maka jika bertambah dia dicatat di sisi kredit, jika berkurang dicatat di sisi debit. Yes, berikutnya. Kita takoni situ-situ cek seru. Cheryl, Saya Cheryl, tak mikir ya. Utang usaha. Mekanisme debit kreditnya bagaimana, Cheryl?
Sheryl. Ya, Miss. Ya. Utang usaha, mekanisme debit kreditnya bagaimana? Masuk liabilitas kami. Nggak tahu. Kamu ditanya, jangan tanya Miza, dijawab saja. Kalau bertambah masuk kredit, kalau berkurang masuk debit. Oke. Lanjut, Cynthia. Sin, peralatan mekanisme debit kredit bagaimana? Peralatan. Kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Betul. Peralatan itu masuk ke aset, maka jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Lanjut. Clarissa. Klar. Dikelar lagi. Klar. Ya, Miss. Ya, oke. Ekuitas. Mekanisme debit kreditnya bagaimana? Gimana, Miss? Oh, ekuitas. Mekanisme debit kreditnya bagaimana? George, saya Bertambah di kredit, Miss. Oh, terus. Terus? Yang udah. Debitnya berkurang. Oke. Debitnya berkurang. Pintar. Lanjut ke Ezra. Ezra. Ya, Miss. Bagaimana dengan sewa dibayar di muka, Ezra? Aset, Miss. Kalau bertambah masuk debit, berkurang masuk kredit. Betul. Virus, last question nih berarti. Virus, bagaimana dengan pendapatan komisi? Berarti masuk pendapatan yang masih harus diterima ya, Mas? Masa kata-katanya cuma pendapatan Enggak, Miss, ini Miss. Berarti yang termasuk pendapatan kan. Berarti kalau pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, seperti itu ya. Udah paham ya? Akun sudah, pokoknya akun itu Pak ngerti iki melepundi, maka mekanisme debit kreditnya juga paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan misalnya, tentukan saldo normalnya, maka kalian fokusnya ke yang bertambah ini saja, yang bertambah ya. Tentukan saldo, saya tanyain di sini deh. Yang belum tak takut ini sopore. Oh, Reni sudah saya tanyai kah? Belum. Ren, saldo normalnya beban di mana? Betul. Terus Raisa, saldo normalnya liabilitas di mana? Oh, Raisa di sini. Raisa? Kredit, Miss. Di mana? Kredit. Kredit. Oke. Terus Naya, saldo normalnya ekuitas. Kredit. Ngerti ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Nanti untuk soalnya gampang, tapi cukup banyak ya. Miza akhiri, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.